Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyiapkan waktu kita, menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah menjaga kami, melindungi kami hari ini. Tuhan, kami bawa pujian kami agungkan Engkau, Allah kami yang dahsyat, penyelamat kami yang hidup, yang setia memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Bukakanlah itu bagi hamba-Mu, bagi umat-Mu, setiap kami yang bersama merenungkannya. Berkatilah kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami, dan pendengaran kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini, Amos pasal 3 ayat 9-15. Demikianlah sabda Tuhan, Amos pasal 3 ayat 9-15. Siarkanlah di dalam puri di Asyur, dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah Tuhan, firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop perenungan kita hari ini sepertinya sebuah pengulangan ya. Tuhan kembali mengingatkan tentang runtuhnya Israel, dan keruntuhan Israel itu Tuhan perintahkan kepada Nabi Amos bukan untuk dibisikkan, bukan hanya untuk disuarakan kepada Israel sendiri, tetapi keruntuhan Israel ini haruslah Nabi Amos beritahukan bukan hanya kepada mereka yang ada di lingkungan kerajaan atau bersama-sama di lingkungan rakyat, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Siarkanlah di dalam puri Asyur, siarkanlah di dalam puri di tanah Mesir. Bapak Ibu, puri itu adalah rumah para bangsawan ya. Rumah para bangsawan, tempat tinggal para bangsawan yang berada di lingkup kerajaan. Nah, Tuhan memberitahukan keruntuhan Israel atau hancurnya kekacauan yang akan terjadi di Samaria ini untuk diberitahukan di dalam wilayah kerajaan musuh, di dalam wilayah kerajaan Asyur, di puri-puri mereka, di puri-puri Asyur, di puri-puri Mesir. Beritahukanlah bahwa Samaria akan mengalami kekacauan, bahwa Samaria akan mengalami penghukumannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini musuh mereka, ini tetangga mereka.
Asyur itu nanti bangsa yang akan menghancurkan Israel. Mesir itu kan tempat di mana dulu Israel tinggal dan Tuhan membebaskan mereka dari Mesir ya. Tapi ini berita yang akan diberitahukan, bahkan Tuhan memerintahkan siarkan. Hai siarkan di gunung, hai siarkan di Mesir, di Asyur. Kata menyiarkan itu berarti bukan dengan berbisik-bisik, dengan pelan-pelan, bukan. Dengan diam-diam, tidak. Tapi dengan suara yang berseru, dengan suara yang kencang. Dan ini adalah berita umum. Siarkan, umumkan, beritahukan. Supaya para bangsawan, pejabat-pejabat, mereka raja-raja yang ada di wilayah Asyur, yang ada di wilayah Mesir, tahu jatuhnya Samaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejatuhan orang yang meninggalkan Tuhan itu tidak hanya dibisikkan, tidak diam-diam diberitakan, tapi disiarkan, diumumkan. Mengerikan sekali. Bapak Ibu Saudara, kembali dijelaskan, dituliskan dalam perikop ini apa yang terjadi di Samaria, karena mereka tidak tahu berbuat jujur. Kata tidak tahu berbuat jujur bukan berarti mereka tidak mengetahui kejujuran, lalu mereka tidak memahami bahwa yang jujur itu harusnya begitu. Bukan. Tidak tahu berbuat jujur ini menunjukkan mereka tidak mau tahu. Mereka nggak mau melakukan kejujuran. Tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Tidak tahu berbuat jujur ini bukan masalah tidak mengerti berbuat jujur. Bukan. Karena Israel telah belajar ya di atas ya dan tidak katakan tidak. Mereka telah belajar sekian tahun, 40 tahun di padang gurun dan dalam kerajaan, bagaimana ada nabi-nabi, ada imam yang mengajarkan firman Allah dari waktu ke waktu. Dari kecil mereka diajarkan belajar untuk mendidik anak mereka berulang-ulang. Jadi tidak mungkin tidak tahu kejujuran itu. Tapi mereka tidak mau tahu dan tidak melakukannya. Maka Allah menghancurkan mereka dan kehancuran mereka diumumkan. Diumumkan, dipuri-puri di rumah-rumah para musuh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak berbuat jujur. Mereka menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Harusnya rumah tempat tinggal bangsawan Samaria, orang-orang Samaria, di rumah-rumah para pejabatnya, di rumah-rumah para bangsawannya, haruslah yang ditimbun itu adalah harta kekayaan. Yang ditimbun itu adalah kebaikan. Tapi yang ditimbun mereka kekerasan dan aniaya. Itu yang ditumpuk-tumpuk. Itu yang hari demi hari seperti mereka menimbun kekayaan. Seperti itulah mereka melakukan kekerasan demi kekerasan demi kekerasan. Aniaya demi aniaya demi aniaya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menilik rumah-rumah kita, Tuhan menilik pekerjaan-pekerjaan kita, kalau Tuhan melihat keluarga-keluarga kita, apakah yang kita timbun di dalam rumah tangga kita? Kekerasan, aniaya, kelemah lembutan, kebaikan. Apakah yang kita timbun di dalam relasi kita dengan pasangan kita? Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak dilihat bagaimana Bapak Ibu melakukan KDRT secara fisik, tapi KDRT secara mental dilakukan tiap-tiap hari. KDRT kepada anak-anak dengan kalimat yang meremehkan, yang merendahkan, yang menyalahkan. Demi pembelaan, dengan alasan-alasan. Bapak Ibu Saudara, apakah yang kita timbun di dalam gudang kehidupan kita? Kalau Allah menilik, apakah gudang perkataan kita yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan kebaikan, perkataan-perkataan kebenaran yang menguatkan? Ataukah
perkataan-perkataan aniaya yang penuh dengan kekerasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan bagaimana Allah bertindak dengan tegas atas Israel, atas Samaria. Tuhan katakan musuh akan ada di sekeliling mereka, akan menjarah puri-puri mereka, rumah-rumah mereka yang besar, rumah-rumah gedang, rumah-rumah gading, semuanya akan habis, semuanya akan dirobohkan. Mesbah-mesbah Betel mereka akan menjadi patah, tinggal kaki-kakinya saja. Kaki-kaki seperti tempat tidur itu ya, kaki kursi ini kaki-kakinya. Bagaimana Tuhan akan membiarkan mereka, balai-balai mereka tinggal sepenggal dari kaki, yaitu balai itu seperti tempat tidur, berarti tinggal terlepas-lepas. Rumah mereka dari gading, rumah mereka rumah-rumah besar, rumah-rumah megah. Tuhan katakan semuanya akan habis. Karena apa? Sebab mereka tidak hidup dalam kejujuran, dan yang mereka timbun hanyalah kekerasan dan aniaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita bersama-sama berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Bagian firman ini dinyatakan agar kita bersama belajar. Marilah kita timbun perbuatan baik, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menyembuhkan, perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang memulihkan, perkataan yang di dalam kebenaran. Biarlah hari-hari anak-anak kita menikmati perkataan orang tuanya. Biarlah hari demi hari pasangan kita menikmati indahnya dan lembutnya perkataan-perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita hari demi hari hidup di dalam kebenaran yang mengatakan kejujuran. Tuhan menolong dan memberkati kita. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami dan memberkati kami hari ini dengan firman-Mu, mengarahkan kami dengan firman-Mu. Berkatilah kami untuk melakukannya. Tolonglah kami Tuhan, apa yang akan kami kerjakan hari ini, sepanjang minggu ini kami serahkan di hadapan Tuhan. Semua usaha Bapak Ibu Saudara Tuhan berkati. Tuhan tolong di masa-masa sulit. Setiap apa yang mereka rindukan Tuhan dengarkan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus